Hari ini kita akan membahas cara berhenti mengejar dan mulai menarik hal-hal yang benar-benar untuk Anda. Bayangkan hidup di mana Anda tidak terus-menerus berusaha mendapatkan barang, orang, atau kesempatan, tetapi malah menariknya dengan mudah. Terdengar seperti mimpi, bukan? Namun dengan kebijaksanaan stoikisme, mimpi ini bisa jadi kenyataan. Pernahkah Anda merasa lelah karena terus berusaha memaksakan sesuatu? Mungkin Anda sering menghubungi orang yang tidak membalas, mengejar peluang yang hilang, atau berusaha menjalani hubungan yang tampaknya tidak berhasil. Itu bisa sangat melelahkan, bukan? Yang menarik, Anda tidak perlu hidup seperti itu. Para pemikir stoik seperti Marcus Aurelius percaya bahwa menarik lebih kuat daripada memaksa. Mari kita mulai dengan kutipan yang menginspirasi. Apa yang dimaksudkan untuk Anda akan datang ketika Anda tidak memaksakannya. Ketika Anda berhenti mengejar dan mulai hidup sesuai dengan diri sejati Anda menciptakan daya tarik yang menarik hal-hal, orang, dan peluang yang tepat ke dalam hidup Anda. Bayangkan Anda menjalani hidup dengan fokus pada pertumbuhan dan kebahagiaan. Tiba-tiba, orang yang tepat muncul, kesempatan datang, dan semua yang Anda inginkan mengalir dengan mudah. Ini bukan sihir, ini adalah prinsip stoik. Sebelum kita membahas 10 prinsip stoik yang akan membantu Anda menarik hal-hal yang dimaksudkan untuk Anda, mari kita pahami perbedaan antara mengejar dan menarik. Perubahan pola pikir ini sangat penting. Mengejar berasal dari rasa kekurangan dan ketakutan, sedangkan menarik didasarkan pada rasa cukup dan percaya diri. Mengejar itu seperti berlari di atas treadmill. Anda mengeluarkan banyak energi tetapi tidak kemana-mana. Ini melelahkan dan bisa menyebabkan frustrasi. Ketika Anda mengejar sesuatu, itu menunjukkan bahwa Anda merasa kurang dan putus asa. Misalnya, jika Anda terus menghubungi seseorang yang tidak membalas, Anda sebenarnya sedang mengejar. Ini bisa menjauhkan orang karena terlihat membutuhkan. Seperti yang dikatakan Epikuros, kekayaan bukan terletak pada memiliki banyak harta, tetapi pada memiliki sedikit keinginan. Dengan terus mengejar, Anda menunjukkan keinginan dan kekurangan Anda. Sebaliknya, menarik berarti menjalani hidup dengan percaya diri, yakin bahwa apa yang dimaksudkan untuk Anda akan datang dengan sendirinya. Seperti mercusuar yang kuat, Anda menarik orang menuju cahaya Anda. Ketika Anda fokus pada pertumbuhan dan kebahagiaan, Anda memancarkan energi positif yang menarik orang lain. Contohnya, alih-alih mengejar pasangan yang tidak tertarik, fokuslah menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ketika Anda bahagia dan terpenuhi, Anda akan menarik orang yang menghargai Anda. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jiwa diwarnai oleh pikiran. Dengan membangun pola pikir yang positif, Anda akan menarik hal-hal baik ke dalam hidup Anda. Mari kita terima perubahan dari mengejar menjadi menarik. Ini bukan tentang menyerah pada keinginan Anda, tetapi mengubah tindakan dan pola pikir Anda dengan keyakinan bahwa Anda layak mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan mudah. Transformasi ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pribadi Anda, tetapi juga menjadikan Anda magnet bagi orang dan peluang yang tepat. Siap untuk mengubah pendekatan Anda dan menjalani hidup di mana apa yang dimaksudkan untuk Anda datang dengan mudah? Mari kita lihat 10 prinsip stoik yang dapat membantu Anda menjadi magnet bagi apa yang Anda inginkan. Sebelum kita mulai, saya punya tugas kecil untuk Anda. Tinggalkan komentar di bawah dengan kata-kata, "Saya adalah magnet." Afirmasi ini akan membantu Anda sepanjang perjalanan ini. Seperti yang pernah dikatakan oleh pemikir stoik. Pertama, katakan pada diri sendiri apa yang Anda inginkan, dan kemudian lakukan yang perlu dilakukan. Jadi katakan ini pada diri sendiri, dan tinggalkan komentar, karena ini juga akan membantu orang lain dalam perjalanan mereka. Ingat, membantu orang lain adalah hal yang baik untuk dilakukan. Siap teman-teman? Mari kita mulai. Nomor 1. Lepaskan rasa takut. Melepaskan rasa takut akan membuat Anda menjadi magnet bagi orang yang tepat, peluang, dan pengalaman. Rasa takut bertindak sebagai penghalang yang menghalangi kemampuan alami Anda untuk menarik apa yang dimaksudkan untuk Anda. Ketika Anda didorong oleh rasa takut, Anda sering membuat keputusan berdasarkan rasa tidak aman, keraguan, dan kecemasan. Ini dapat menyebabkan hilangnya peluang dan hubungan yang aneh.
Dengan melepaskan rasa takut, Anda menciptakan ruang untuk kepercayaan diri, keberanian, dan keaslian untuk berkembang, membuat Anda lebih menarik bagi orang lain. Rasa takut sering terwujud dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama dalam hubungan. Mungkin Anda takut ditolak, takut sendirian, atau takut tidak cukup baik. Ketakutan ini dapat menyebabkan Anda berpegang teguh pada hubungan yang tidak sehat, atau mengejar orang yang tidak membalas perasaan Anda. Seperti yang dikatakan Epikuros, dia yang tidak menjadi budak rasa takut benar-benar bebas. Dengan melepaskan ketakutan ini, Anda membebaskan diri dari rantai yang menahan Anda, memungkinkan Anda untuk menarik koneksi asli berdasarkan rasa saling menghormati dan cinta. Bayangkan Anda berada dalam hubungan di mana Anda terus-menerus takut ditinggalkan atau tidak dihargai. Ketakutan ini dapat membuat Anda bertindak tidak seperti karakter yang mengarah pada perilaku sombong atau mendorong pasangan Anda. Sebaliknya, dengan melepaskan ketakutan ini, Anda mulai lebih menghargai diri sendiri dan mendekati hubungan dengan percaya diri dan keyakinan. Pasangan Anda akan memperhatikan kekerabatan ini dan akan lebih cenderung menghargai dan membalas diri Anda yang sebenarnya. Pergeseran dari ketakutan menjadi percaya diri mengubah dinamika, membuat hubungan lebih kuat dan lebih memuaskan. Melepaskan rasa takut juga berlaku untuk pertumbuhan pribadi dan ambisi Anda. Ketika Anda tidak takut mengambil risiko atau gagal, Anda menjadi lebih terbuka untuk mengeksplorasi peluang baru dan menantang diri sendiri. Keberanian ini dan kemauan untuk keluar dari zona nyaman Anda adalah kualitas yang sangat menarik. Orang secara alami tertarik pada mereka yang memancarkan kepercayaan diri dan ketahanan. Saat Anda melepaskan rasa takut, Anda mulai memvisualisasikan kesuksesan, menetapkan niat yang jelas, dan menarik peluang yang tepat yang selaras dengan diri Anda yang sebenarnya. Jadi bagaimana Anda melepaskan rasa takut? Mulailah dengan mengakui ketakutan Anda dan memahami akar penyebabnya. Praktikan perhatian dan refleksi diri untuk mengidentifikasi ketakutan yang menahan Anda. Setelah Anda mengenali ketakutan ini, tantanglah mereka. Tanyakan pada diri sendiri, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Seringkali, skenario yang kita takuti tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Gantikan ketakutan ini dengan afirmasi positif dan fokus pada potensi pertumbuhan dan kesuksesan. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif dan orang-orang yang mendukung yang mendorong Anda untuk menjadi diri terbaik Anda. Terlibatlah dalam kegiatan yang membangun kepercayaan diri Anda dan mengingatkan Anda tentang kekuatan Anda. Ingat, melepaskan rasa takut adalah perjalanan yang berkelanjutan, tetapi dengan setiap langkah Anda menjadi lebih kuat dan lebih magnetis. Dengan melepaskan rasa takut, Anda akan menemukan diri Anda dalam perjalanan menjadi individu yang kuat, yang menarik orang yang tepat, peluang, dan pengalaman dengan mudah. Saat Anda melepaskan rasa takut dan merangkul kepercayaan diri Anda, ingat afirmasi, saya adalah magnet. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi Anda, tetapi juga menjadikan Anda sebagai kekuatan tak tertahankan yang menarik kepositifan dan kelimpahan ke dalam hidup Anda. Jadi ambil langkah pertama hari ini, lepaskan rasa takut, dan lihatlah bagaimana dunia di sekitar Anda berubah menjadi lebih baik. Nomor 2, visualisasikan kesuksesan. Dalam diskusi kita sebelumnya, kita berbicara tentang bagaimana melepaskan rasa takut dan bagaimana hal itu dapat membuat Anda menjadi magnet bagi orang yang tepat, peluang, dan pengalaman. Sekarang mari selami prinsip kita berikutnya. Visualisasikan kesuksesan. Bayangkan ini, Anda berdiri di puncak gunung yang menghadap ke pemandangan yang menakjubkan. Perjalanan itu sulit, penuh dengan tantangan dan rintangan, tetapi Anda berhasil. Perasaan pencapaian membanjiri Anda, dan Anda menyadari bahwa setiap langkah, setiap perjuangan itu sepadan. Citra yang kuat ini adalah apa yang dapat dilakukan visualisasi untuk Anda. Dengan memvisualisasikan kesuksesan, Anda memanfaatkan kekuatan pikiran Anda untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan. Visualisasi bukan hanya melamun, itu adalah praktik yang terfokus dan disengaja. Ketika Anda memvisualisasikan kesuksesan,
Anda menciptakan gambaran mental tentang tujuan dan aspirasi Anda. Gambaran mental ini bertindak sebagai cetak biru untuk tindakan Anda, membimbing Anda menuju hasil yang Anda inginkan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jiwa menjadi diwarnai dengan warna pikirannya. Dengan terus-menerus memvisualisasikan hasil positif, Anda mengondisikan pikiran Anda untuk mengenali dan memanfaatkan peluang yang selaras dengan visi Anda. Mari kita ambil hubungan sebagai contoh. Bayangkan tipe pasangan yang ingin Anda tarik. Seseorang yang menghormati Anda, menghargai pendapat Anda, dan berbagi minat Anda. Visualisasikan seperti apa hidup Anda dengan orang ini, bagaimana Anda berinteraksi, aktivitas yang Anda nikmati bersama, dan dukungan timbal balik yang Anda berikan satu sama lain. Visualisasi ini membantu Anda menyelaraskan tindakan dan pilihan Anda dengan tipe hubungan yang ingin Anda tarik. Ini tentang menetapkan niat yang jelas dan membiarkan alam semesta bekerja dengan cara yang ajaib. Visualisasi juga bisa menjadi alat yang ampuh dalam pertumbuhan profesional dan pribadi. Katakanlah Anda ingin mencapai tonggak penting dalam karier Anda. Nomor 2, visualisasikan kesuksesan. Dalam diskusi kita sebelumnya, kita berbicara tentang bagaimana melepaskan rasa takut dan bagaimana hal itu dapat membuat Anda menjadi magnet bagi orang yang tepat, peluang, dan pengalaman. Sekarang mari selami prinsip kita berikutnya. Visualisasikan kesuksesan. Bayangkan ini, Anda berdiri di puncak gunung yang menghadap ke pemandangan yang menakjubkan. Perjalanan itu sulit, penuh dengan tantangan dan rintangan, tetapi Anda berhasil. Perasaan pencapaian membanjiri Anda, dan Anda menyadari bahwa setiap langkah, setiap perjuangan itu sepadan. Citra yang kuat ini adalah apa yang dapat dilakukan visualisasi untuk Anda. Dengan memvisualisasikan kesuksesan, Anda memanfaatkan kekuatan pikiran Anda untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan. Visualisasi bukan hanya melamun, itu adalah praktik yang terfokus dan disengaja. Ketika Anda memvisualisasikan kesuksesan, Anda menciptakan gambaran mental tentang tujuan dan aspirasi Anda. Gambaran mental ini bertindak sebagai cetak biru untuk tindakan Anda, membimbing Anda menuju hasil yang Anda inginkan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jiwa menjadi diwarnai dengan warna pikirannya. Dengan terus-menerus memvisualisasikan hasil positif, Anda mengondisikan pikiran Anda untuk mengenali dan memanfaatkan peluang yang selaras dengan visi Anda. Mari kita ambil hubungan sebagai contoh. Bayangkan tipe pasangan yang ingin Anda tarik. Seseorang yang menghormati Anda, menghargai pendapat Anda, dan berbagi minat Anda. Visualisasikan seperti apa hidup Anda dengan orang ini, bagaimana Anda berinteraksi, aktivitas yang Anda nikmati bersama, dan dukungan timbal balik yang Anda berikan satu sama lain. Visualisasi ini membantu Anda menyelaraskan tindakan dan pilihan Anda dengan tipe hubungan yang ingin Anda tarik. Ini tentang menetapkan niat yang jelas dan membiarkan alam semesta bekerja dengan cara yang ajaib. Visualisasi juga bisa menjadi alat yang ampuh dalam pertumbuhan profesional dan pribadi. Katakanlah Anda ingin mencapai tonggak penting dalam karier Anda. Visualisasikan diri Anda mencapai tujuan itu dengan memberikan presentasi yang sukses, menerima penghargaan, atau mencapai promosi. Latihan ini membantu membangun kepercayaan diri Anda dan mempersiapkan pikiran Anda untuk sukses. Ini seperti latihan untuk hal yang nyata, membuat Anda lebih siap dan tangguh ketika peluang muncul. Untuk membuat visualisasi efektif, konsistensi adalah kuncinya. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk memvisualisasikan tujuan Anda. Gunakan semua indera Anda untuk membuat gambaran mental sejelas mungkin. Rasakan emosi kesuksesan, dengarkan suara pencapaian Anda, dan lihat detail aspirasi Anda. Praktik ini tidak hanya membuat Anda tetap fokus, tetapi juga memberi Anda energi, sehingga pengejaran tujuan Anda lebih menarik dan memuaskan. Jadi teman-teman, dengan memvisualisasikan kesuksesan, Anda tidak hanya bermimpi, Anda menetapkan niat yang kuat untuk hidup Anda. Anda memberitahu alam semesta, inilah yang saya inginkan, dan saya siap menerimanya. Kejernihan dan fokus mental ini menjadikan Anda magnet bagi peluang dan orang-orang yang dapat membantu Anda mencapai impian Anda. Ingatlah bahwa saya adalah magnet.
rangkul kekuatan visualisasi dan saksikan hidup Anda berubah dengan cara yang selalu Anda bayangkan. Tetap fokus, tetap positif, dan biarkan visi Anda membimbing Anda menuju kesuksesan. Nomor 3, lakukan yang terbaik dan lepaskan. Kita sebelumnya telah membahas cara melepaskan rasa takut dan kekuatan memvisualisasikan kesuksesan. Sekarang mari kita beralih ke prinsip ketiga kita. Lakukan yang terbaik dan lepaskan. Bayangkan seorang tukang kebun menanam benih di taman yang dirawat dengan baik. Ia dengan hati-hati memelihara tanah, menyirami tanaman, dan memberi mereka nutrisi yang diperlukan. Namun setelah semua upaya ini, ia tahu ia harus membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Ia tidak dapat memaksa benih untuk bertunas atau bunga untuk mekar. Ia hanya dapat melakukan yang terbaik dan melepaskannya. Percaya bahwa usahanya akan membuahkan hasil. Ini adalah inti dari prinsip ketiga kita. Lakukan yang terbaik dan lepaskan. Dalam hidup kita, seringkali kita berusaha untuk kesempurnaan dan mengendalikan, takut bahwa apapun yang kurang akan menyebabkan kegagalan. Namun stoicisme mengajarkan kita bahwa sementara kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, kita juga harus menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius dengan bijak menyatakan, lakukan setiap tindakan hidup Anda seolah-olah itu adalah tindakan terakhir dalam hidup Anda. Ini berarti menempatkan hati dan jiwa Anda ke dalam setiap upaya, memberikan upaya terbaik Anda, dan kemudian melepaskan keterikatan pada hasilnya. Mari kita pertimbangkan hubungan Anda. Mungkin Anda berada dalam situasi di mana Anda menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk membangun koneksi dengan seseorang yang Anda perhatikan, peduli, dan dukung. Namun, terlepas dari upaya terbaik Anda, hubungan mungkin tidak berkembang seperti yang Anda harapkan. Alih-alih menjadi cemas atau berkecil hati, ingatlah untuk melakukan yang terbaik dan lepaskan. Percayalah bahwa Anda telah melakukan segalanya dengan kekuatan Anda dan bahwa hasil yang tepat akan terungkap pada waktunya. Dalam pengejaran profesional dan pribadi, prinsip ini sama kuatnya. Bayangkan Anda sedang mengerjakan proyek penting atau mempersiapkan ujian penting. Anda mendedikasikan diri Anda sepenuhnya, belajar keras dan meluangkan waktu. Namun begitu ujian selesai atau proyek diserahkan, saatnya melepaskan stres dan kecemasan tentang hasilnya. Percayalah bahwa usaha Anda akan membuahkan hasil terbaik. Seperti yang dikatakan Epikuros, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuatan Anda dan terima sisanya apa adanya. Melakukan yang terbaik dan melepaskan tidak berarti acuh tak acuh atau ceroboh. Ini tentang mengenali batas kendali Anda dan merangkul kebijaksanaan dari pola pikir tanpa keterikatan ini. Ini membebaskan Anda dari stres dan kekhawatiran yang tidak perlu, memungkinkan Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, usaha dan dedikasi Anda. Dengan melepaskan hasilnya, Anda menciptakan ruang untuk peluang dan pengalaman baru untuk memasuki hidup Anda. Jadi teman-teman, dengan melakukan yang terbaik dan melepaskan, Anda mewujudkan semangat stoicisme sejati Anda. Anda menjadi magnet bagi energi positif, menarik orang dan peluang yang tepat dengan mudah. Ingat, saya adalah magnet. Percayalah pada usaha Anda dan lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Rangkul prinsip ini dan saksikan hidup Anda berubah dengan rahmat dan kemudahan. Tetap berdedikasi, tetap percaya diri, dan biarkan alam semesta mengurus sisanya. Nomor 4, tarik apa yang Anda inginkan. Kita telah mengeksplorasi pentingnya melepaskan rasa takut, memvisualisasikan kesuksesan, dan melakukan yang terbaik serta melepaskan. Sekarang, mari kita selami prinsip keempat kita. Tarik apa yang Anda inginkan. Bayangkan Anda adalah magnet yang menarik hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. Ini bukan sekadar khayalan, ini adalah kenyataan yang kuat. Ketika Anda memahami dan menerapkan prinsip menarik apa yang Anda inginkan dengan menyelaraskan pikiran, tindakan, dan energi Anda dengan keinginan Anda menjadi suar bagi orang yang tepat, peluang, dan pengalaman. Mulailah dengan memperjelas keinginan Anda. Hubungan seperti apa yang Anda inginkan? Karier atau pengalaman hidup?